Firman Tuhan hari ke-328 23 November tahun 2024, Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22, perikop Paulus dengan kesaksian hidupnya. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-328 tanggal 23 November 2024, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 32 dengan perikop Paulus dengan kesaksian hidupnya. Sebagai ayat inti adalah sebagai berikut: tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitahukan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Bacaan pagi diambil dari Ester pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17. Anak domba memecahkan segel yang ke-6. Sebagaimana pedoman kita pada hari ini diambil dari ayat bulanan atau sebagai pedoman pada bulan November dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus, dijabarkan dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di sini tetap sebagai syarat untuk murid Tuhan Yesus apabila kita saling mengasihi. Itulah sebagai syarat untuk murid Tuhan Yesus. Mengapa kita harus saling mengasihi? Ini ada himbauan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sebagai berikut: barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi jelas di sini sebagai karakter daripada Allah atau sifat Allah itu adalah kasih. Dan dikatakan barang siapa tidak mengasihi, artinya tidak memiliki kasih, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, berarti kita harus mengasihi, harus memiliki kasih. Kasih bisa menutupi dosa. Apa yang menyatakan bahwa kasih bisa menutupi dosa? Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Demikian bunyinya: tetapi yang terutama kasihanilah sungguh-sungguh seorang dan yang lain, sebab kasih menutupi
banyak dosa. Nah, jadi kasihanilah seseorang dan yang lain dengan sungguh-sungguh, karena kasih itu banyak menutupi dosa. Ini sering terjadi. Kalau kita mau marah kepada seseorang, tapi sebelum kita marah, kita merasa kasihan karena keberadaannya, karena situasi dan kondisi. Akhirnya marah tidak kita lampiaskan. Itulah dikatakan kasih bisa menutupi dosa. Artinya kasih itulah yang menyempurnakan hidup kita untuk bisa terhindar dari dosa. Kasih dihubungkan dengan 3 hal, ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Ditulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa dikatakan paling besar adalah kasih? Coba kita lihat, ya. Kasih bisa menutupi dosa. Itu satu. Yang kedua, ya, kita lihat seperti Yesus, ya, menyelamatkan seorang perempuan pelacur, harusnya dihukum mati oleh Yahudi, tapi bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan tidak ada disentuh sedikit pun, sehingga dia selamat pulang ke rumahnya. Dan Yesus berpesan, pulanglah, tapi jangan ulangi berbuat dosa. Itulah makanya dikatakan kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Nah, kemudian pengharapan dan iman ada di dunia. Artinya, ya, kalau dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, pengharapan di sini kita masih di dunia, ya. Jadi ada harapan, kita masih berada di dunia. Kemudian tabah dalam penderitaan, dan jangan jemu-jemu berdoa. Artinya doalah sarana kita untuk bersahabat dengan Tuhan. Nah, jadi dikatakan tadi bahwa iman itu di dunia, pengharapan juga itu di dunia. Tetapi kasih ada di dunia dan juga ada di surga. Hanya bentuknya yang berbeda. Kalau di dunia, kasih itu seperti storge, kasih sesama saudara kandung. Artinya seibu, sebapa harus saling mengasihi. Nah, kemudian kasih filia. Artinya bukan seibu, bukan sebapa, tapi bersaudara atau teman, ya. Atau mungkin berteman antara Jawa dan Batak. Ini dihidupi dengan kasih filia, ya. Filia artinya saling mengasihi antara bersaudara, ya, yang bukan kandung. Kemudian yang ketiga adalah kasih eros. Kasih eros adalah percintaan. Dan percintaan ini adalah merupakan hadiah atau anugerah dari Tuhan, diberikan kepada manusia untuk beranak cucu, untuk punya keturunan, dan penuhilah dunia ini dengan keturunanmu. Jadi itu dijabarkan dalam kasih eros. Artinya adanya percintaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa menciptakan keturunan yang baik secara turun-temurun.
Nah, kemudian kasih agape. Kasih agape ini ada di dunia. Yesus telah membuktikan kasih agape di dunia. Dia berkorban tanpa bersungut-sungut, tanpa balas jasa. Bahkan dia mendoakan orang yang menyalibkan dia, seperti orang Farisi dan Yahudi. Apa dikatakan oleh Yesus? Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi Yesus mengatakan ketidaktahuan. Nah, jadi ketidaktahuan ini dengan adanya rasul-rasul, itulah yang menjelaskan kepada mereka supaya menjadi tahu ya apa itu maksud daripada. Nah, jadi ketidaktahuan mereka ya menyalibkan Yesus ya, dan Yesus berkorban tanpa pamrih, bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi hanya karena kuasa iblis untuk menyalibkan Yesus. Tetapi kuasa iblis itu dalam tempo 3 hari dikalahkan oleh Yesus. Tidak selamanya bisa iblis berkuasa pada diri kita. Hanya 3 hari bisa berkuasa. Setelah itu dia bangkit dan menuju surga. Itulah yang dikatakan bahwa kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Karena di surga juga ada, dan di dunia juga ada, di surga juga ada. Dan di surga adalah murni kasih agape. Tuhan mengasihi kepada seluruh umatnya tanpa harus ada pemberian atau balas jasa. Semua yang ada di surga itu diberikan dengan cuma-cuma, tanpa membayar dengan uang, tanpa membawa belanja. Di sana sudah cukup tersedia, disediakan oleh Tuhan. Nah, jadi itulah penjabaran daripada kasih ya. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini ya. Di mana perikop hari ini adalah Paulus dengan kesaksian hidupnya, pertolongan Allah di dalam hidupnya sampai sekarang. Itulah yang mau disampaikan oleh Paulus sebagai kesaksian yang utama. Nah, kemudian menunjukkan ya kesetiaannya kepada, menunjukkan kesaksiannya kepada orang-orang besar dan orang kecil. Jadi dia menunjukkan ya kesaksian dia tersebut bahwa pertolongan Allah di dalam hidupnya itu mau disampaikan kepada orang besar dan orang kecil. Siapapun dia akan menyampaikannya. Nah, kemudian kesaksiannya diyakini oleh Paulus bahwa itu pun sudah terjadi sebelumnya oleh para nabi dan juga Musa. Jadi kesaksian Paulus itu bukan hal yang baru, tapi itu pun sudah ada sejak manusia diciptakan ya. Sudah ada. Nah, sehingga dia yakini kesaksiannya itu juga dialami oleh para nabi dan juga Musa ya, manusia-manusia yang terdahulu. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral dari Kisah Para Rasul 26 ayat 22, kesaksian hidup Paulus. Kisah Rasul pada pasal 26 ayat 22 ini adalah merupakan bagian dari kesaksian Paulus
di hadapan Raja Agrippa. Jadi Paulus bersaksi di hadapan Raja Agrippa, di mana ia mengatakan bahwa ia berdiri dalam kekuatan Tuhan dan berbicara tentang kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Jadi ada dua yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama adalah ia berdiri dalam kekuatan Tuhan, berjalan dalam bimbingan Tuhan, dan dia juga tetap merasa diawasi dan dikawal oleh Tuhan. Nah, kemudian dia berbicara tentang kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Jadi kasih karunia daripada Tuhan Allah yang menyelamatkan itu pun harus disampaikan kepada semua orang, baik kecil maupun besar, untuk mengetahui sifat dan karakter daripada Allah, bahwa Allah itu adalah kasih. Dalam konteks ini, pesan moral yang dapat diambil adalah pentingnya bersaksi tentang perubahan hidup yang telah dialami sendiri mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, seperti terjadi pada dirinya sendiri. Jadi Paulus sudah merasakan sendiri kesaksian dirinya, hidupnya. Habis gelap, terbitlah terang. Sebelumnya dia adalah penganiaya orang-orang Kristen, bahkan merencanakan membunuh. Tapi setelah dia ditangkap, begitu bersemangat memberitakan firman Tuhan ke seluruh penjuru tanpa ada takut. Dia sangat berani karena dia berdiri dengan kekuatan Tuhan. Itulah kesaksian daripada Paulus yang dikatakan habis gelap terbitlah terang. Nah, kemudian suatu kesaksian juga orang-orang yang sudah diperbaharui atau bertobat, itu dasarnya adalah dibaptis. Ada baptisan kudus. Maka Petrus mengatakan waktu dia kedatangan Roh Kudus pada orang Yahudi, bertobatlah kan? Roh Kudus sudah datang dan mereka sudah dihinggapi oleh Roh Kudus. Maka pada waktu itu ada 3.000 orang dibaptis pada saat kedatangan Roh Kudus waktu mereka berada di Yerusalem. Nah, dengan baptisan kudus pada setiap orang, ya, dalam ayat ini Paulus menegaskan ia berkomitmen untuk beritakan Injil dengan penuh keberanian meskipun dia menghadapi penolakan. Jadi Paulus menghadapi tantangan, dia ditolak, tapi dia tidak ada masalah. Dia tetap berani dalam memberitakan firman Tuhan. Walaupun pertaruhkan nyawa, Paulus siap. Kemudian yang kedua, meskipun masa lalunya sebagai penganiaya gereja, kasih karunia Tuhan telah mengubah hidupnya. Inilah kesaksian Paulus. Walaupun dalam masa lalunya dia adalah penganiaya gereja dan juga murid-murid Yesus, tapi dia mengatakan, ya, karena kasih karunia Tuhan telah mengubah hidupnya. Yang ketiga, dan terus bersandar tentang kebaikan Tuhan
dalam hidup kita yang dapat menginspirasikan orang lain untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi kita bisa menjadi role model untuk mengajak jiwa-jiwa atau orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan untuk lebih dalam lagi. Nah, pesan moral daripada perikop ini, meskipun kita mendapat tantangan, kuasa Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk bersaksi dan beritakan firman pada orang lain, sehingga orang lain juga dapat sebagai alat Tuhan. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Meskipun kita mendapat tantangan, kuasa Tuhan akan memberi kita kekuatan. Jadi jangan khawatir dan jangan ragu bahwa di segala menghadapi tantangan, Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Itulah perikop hari ini dalam inti ayat pasal 26 ayat 22 dari Kisah Para Rasul. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi. Diambil dari kitab Ester pasal 9 ayat 20 sampai 32. Dengan perikop pesta Purim kepada orang-orang Yahudi. Dalam episode kemarin kita telah bahas tentang perlawanan Yahudi kepada musuh-musuhnya yang waktu lalu diciptakan oleh Haman dengan menerbitkan surat perintah dari raja pada tanggal 13 Januari untuk membasmi bangsa Yahudi. Kenapa? Karena tidak tunduk pada pimpinan. Raja Ahasuerus yang dipimpin oleh PM Haman diangkat jadi perdana menteri, ya. Sehingga Mordekai tidak mau sujud kepadanya seperti dilakukan oleh orang-orang yang lain. Karena Mordekai punya prinsip, saya hanya sujud kepada Tuhan Allah. Sebab kepada sujud kepada manusia itu bisa menduakan Tuhan. Jadi dia punya prinsip bahwa saya hanya sujud kepada Tuhan. Sedangkan kepada manusia dia tidak mau. Maka Haman marah besar. Maka dicari-cari kesalahan, dan kebetulan, ya, Haman atau orang Yahudi ada histori yang kelam dengan Amalek, yaitu Haman itulah keturunan Amalek atau Agag, ya. Nah, ada masa kelam di mana, ya, waktu Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan kepada mereka supaya Raja Agag dibunuh dan martanya ambil. Amalek, Amori, Amon, semua itu harus dilenyapkan dari kampung mereka. Itulah terjadi pada leluhur daripada Haman, Agag, Amalek, ya. Nah, sehingga mereka merasa dendam. Dibuatlah surat perintah tanggal 13, diminta kepada raja untuk menyampaikan, ya, pesan dan surat kepada semua provinsi di seluruh Persia agar semua Yahudi dibasmi dan dibunuh. Dan itu sudah ditandatangani oleh raja dengan cincin jarinya, ya, cincin kerajaan. Nah, kemudian setelah itu
Yahudi diberikan untuk membela diri dan melawan musuh-musuhnya. Dan dikeluarkan lagi surat. Setelah ada surat, maka mereka sudah pada tanggal 13 Desember, tepat waktu yang dibuat oleh Haman, terjadilah pertempuran. Dan Yahudi sudah siap masing-masing bersatu di seluruh provinsi dan juga di Susan. Mereka semua bersatu untuk membela diri. Hasil kita lihat dari kejadian tersebut adalah pada tanggal 13 Desember, yaitu di Susan, ada 500 orang yang meninggal dari pihak musuh komplotannya Haman, termasuk 10 anak-anak daripada Haman. Nah, kemudian di kota-kota lain di provinsi 127 itu ada yang meninggal 75.000 orang, musuh daripada Yahudi meninggal. Nah, kemudian pada saat sudah kejadian 500 orang yang meninggal di Susan, ada laporan kepada raja, sehingga raja menyampaikan kepada Ratu Ester, apalagi yang kau mau, saya akan turuti, kata raja kepada Ester. Maka Ester mengatakan, berikan 1 hari lagi di Susan untuk kesempatan kepada Yahudi untuk membela diri, artinya membunuh sisa-sisa yang pemberontak itu, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga tanggal 14 diberikan waktu lagi 1 hari atas perintah daripada raja, dan dilakukanlah pembunuhan pada tanggal 14, dan terbunuhlah musuh-musuh orang Yahudi sebanyak 300 orang. Jadi musuh yang terbunuh selama 13 dan 14 adalah 75.000 orang di provinsi kota-kota lain, dan di ibu kota negara di Susan itu 800 orang, termasuk 10 anaknya Haman. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut dan apa yang terjadi, inilah perikop hari ini, yaitu adanya tentang pesta Purim orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia yang 127 provinsi. Nah, pesta Purim itu dilakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 14 dan 15. Nah, demikianlah kita lihat Mordekai mencatat segala kejadian itu dan mengirim surat kepada semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia. Jadi dengan adanya kejadian itu dicatat oleh Mordekai, sehingga dia mengirim surat kepada semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Apa isi surat tersebut? Isi surat tersebut adalah perintah untuk merayakan tanggal 14 Desember dan 15 Desember setiap tahun. Itulah yang disebut pesta Purim. Nah, alasan daripada Mordekai, sebab pada hari itulah mereka telah mengalahkan musuh-musuh mereka, sehingga kesedihan dan kepedihan berubah menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, mereka harus merayakan hari itu dengan pesta dan perjamuan, serta saling memberi makanan
dan membagikan sedekah kepada orang miskin. Inilah perintah itu. Jadi dengan kemenangan itu mereka sudah bagi, harus dirayakan. Nah, kemudian orang Yahudi mentaati perintah Mordekai itu. Nah, demikianlah pesan itu menjadi adat kebiasaan setiap tahun. Nah, itulah kita lihat dari perikop ini, adanya pesta Purim. Nah, dengan adanya surat perintah dari Mordekai untuk merayakan tanggal 14 Desember dan 15 Desember setiap tahun, ini menjadi ketetapan bagi orang Yahudi sebagai pesta Purim. Nah, kemudian surat Mordekai itu dikuatkan dengan surat Ratu Ester, anak Abihail, kepada semua orang Yahudi dari seluruh kerajaan di 127 provinsi kerajaan Persia tentang pesta Purim. Kemudian surat disertai doa agar bangsa Yahudi selalu sejahtera dan aman. Nah, kemudian surat itu juga menganjurkan supaya mereka dan keturunan mereka memperingati hari Purim pada waktu yang tepat, sebagaimana mereka memperingati masa puasa dan masa berkabung. Itulah isi surat daripada Mordekai dan Ratu Ester. Jadi perintah Ester yang menetapkan peraturan-peraturan Purim dicatat dalam buku sejarah kebesaran kerajaan Ahasuerus dan Mordekai. Itulah kesimpulan daripada hal-hal yang terjadi pada orang Yahudi dengan ancaman pembunuhan kepada bangsa Yahudi di kerajaan Persia, sehingga dari kejadian tersebut, dari duka cita berubah menjadi sukacita, dari kepedihan berubah menjadi kebahagiaan, ya. Dan kesulitan menjadi kebaikan bagi mereka dan menjadi kegembiraan. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17. Anak domba membuka segel yang ke-6. Dalam pasal 6 ayat 12 sampai 17 tertulis mengenai peristiwa dramatis yang terjadi setelah pecahnya segel ke-6 yang dibuka oleh anak domba atau Yesus Kristus. Ayat ini menggambarkan gejala-gejala akan yang menakutkan dan penghakiman Tuhan yang datang kepada umat manusia, menunjukkan bahwa akan ada masa kesulitan besar menjelang akhir zaman. Jadi ini peringatan dalam hal menjelang hari zaman. Pecahnya segel ke-6 mencerminkan ajal dan ketidakpastian dalam hidup, di mana langit menjadi gelap, bumi mengalami goncangan hebat. Kemudian dalam ayat 15 dan 16 terlihat bahwa orang-orang
dan segala lapisan masyarakat, baik besar maupun kecil, mencoba bersembunyi dari kemarahan. Anak domba yang melambangkan Kristus ini menggambarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari penghakiman Allah, dan setiap individu harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapannya. Jadi kita semua bertanggung jawab, tidak bisa meloloskan diri atau bersembunyi ke lubang manapun. Itu pasti terlihat. Kemudian pesan moral dari perikop ini adalah perlunya kita hidup dengan penuh kesadaran dan menghayati hidup yang berkenaan di hadapan Tuhan. Jadi berkenan di hadapan Tuhan, sembari mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang. Jadi mempersiapkan apapun yang akan terjadi, kita harus siap setiap saat, tidak boleh menghindar, dan itu pasti terjadi. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 dikatakan, dan ketika ia membuka segel yang ke-6, aku melihat, ini kata Yohanes, aku melihat dan terjadilah guncangan yang besar, dan matahari menjadi hitam seperti kain kabung, dan bulan menjadi merah seperti darah. Perikop ini menyoroti pentingnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kita di dunia ini. Jadi ini menandakan bahwa semua bertanggung jawab atas perlakuannya. Coba kita lihat, kalau sampai matahari hitam, bulan merah seperti darah, inilah konsekuensi daripada keajaiban yang dari Tuhan. Dan kita semua harus siap dan sadar, dan tindakan kita di dunia ini. Guncangan yang besar dan kegelapan melambangkan, ini adalah melambangkan masa-masa sulit yang akan datang. Jadi goncangan yang besar dan kegelapan ini masa-masa sulit yang akan datang. Kemudian mengingatkan kita bahwa penghakiman Tuhan pasti akan terjadi. Melalui gambaran ini, kita diingatkan untuk hidup dalam ketaatan dan kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi ini menggambarkan bahwa kita harus siap sedia dengan ketaatan kita, dan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, Dia hadir dalam setiap saat dimanapun kita berada. Maka di awal tadi adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, karena kasih itu adalah Allah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua dapat terberkati dalam firman ini. Amin. Tuhan memberkati.